Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salawat terlihat seperti amalan sepele, tapi ternyata banyak keistimewaannya. Salah satu keistimewaannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui siapa umat yang bersalawat, walaupun beliau sudah tidak ada di dunia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui siapa umat yang bersalawat? Siapa yang turut andil sebagai penyampai salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tonton video ini agar tidak sesat. Apa keistimewaan bersalawat? Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salah satu yang istimewa adalah disediakan syafaat bagi orang yang bersalawat. Hal ini dijanjikan dalam hadis dari Abdullah bin Umar. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku. Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat." Hadis riwayat Muslim. Tak hanya syafaat, Rasulullah SAW juga sangat senang mengetahui umatnya mendapat manfaat saat bersalawat kepada beliau. Manfaat itu disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Talha radhiyallahu anha meriwayatkan, "Suatu hari aku menemui Rasulullah SAW. Wajahnya begitu ceria. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat kau seperti hari ini, yang sangat senang dan tampak sangat gembira," tanyaku. Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana aku tidak gembira? Jibril alaihissalam baru saja menemuiku. Ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah SAW, siapa saja di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, niscaya itu dicatat sebagai 10 kebaikan, 10 catatan keburukannya dihapus, dan derajatnya diangkat 10 tingkat. Malaikat yang mendengar salawatnya juga mendoakannya seperti salawat yang dibaca pada lafal lain. Semoga Allah membalasnya seperti kebaikan salawat yang dibaca." Hadis riwayat At-Tabrani. Salawat juga istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai makna ayat tersebut. Jawaban Rasulullah SAW diabadikan oleh Imam Tabrani dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah sabda, "Hal itu termasuk perkara yang dirahasiakan. Seandainya kalian tidak menanyakannya kepadaku, tentulah aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan 2 malaikat kepadaku. Tidak sekali-kali namaku disebutkan di hadapan seorang hamba yang muslim, lalu ia mengucapkan salawat untukku, melainkan kedua malaikat itu mendoakannya. Semoga Allah memberikan ampunan bagimu." Dan Allah serta para malaikatnya menjawab doa kedua malaikat itu dengan ucapan amin. Mengapa Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal tahu umatnya bersalawat? Walaupun sudah meninggal, tapi ruh masih hidup di alam barzah. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ruh para nabi hidup di kubur mereka. Mereka salat." Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Abu Ya'la, dan lainnya. Ruh Nabi Muhammad SAW akan dikembalikan untuk membalas salawat kita. Tidaklah salah seorang mengucapkan salam kepada aku, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku bisa membalas salam kepada orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Tabrani, dan Al-Baihaqi. Tak hanya salawat yang bisa diketahui Rasulullah SAW, salawat yang kita lafalkan ternyata akan dibalas dengan salawat pula oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka salawatnya sampai kepada aku, dan aku bersalawat kepadanya, dan ditulis baginya selain itu 10 kebaikan. Hadis riwayat Tabrani. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada di dunia, tapi salawat kepadanya tetap kita lafalkan, dan itu sampai kepada beliau berkat malaikat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengetahui umatnya bersalawat?
Umat Nabi Muhammad SAW tak harus bersedih jika tak dapat bertemu dengan beliau. Sebab ada salawat yang bisa kita amalkan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi terakhir itu. Nantinya, salawat yang kita sampaikan akan ditampakkan. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW. Termasuk hari yang mulia bagi kalian, ialah hari Jumat. Karena Adam diciptakan pada hari Jumat dan diwafatkan pada hari Jumat pula. Tiupan sangkakala terjadi pada hari Jumat, dan hari kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Maka perbanyaklah oleh kalian membaca salawat untukku pada hari Jumat. Karena sesungguhnya, bacaan salawat kalian untukku ditampakkan kepadaku. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah salawat kami ditampakkan kepadamu, sedangkan engkau telah menjadi tulang belulang yang hancur?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan kepada tanah memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Umat Islam tidak usah khawatir mengenai salawat yang dipanjatkan, sebab ada malaikat yang khusus bertugas untuk menyampaikan salawat. Malaikat itu disebut malaikat sayyahin atau para malaikat pengembara. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi, berjalan-jalan dan bertebaran di bumi, khusus untuk mencari orang-orang yang bersalawat. Hal ini sudah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi dan menyampaikannya salam kepadaku dari umatku. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, dan lainnya. Di mana saja kita berada, entah itu di rumah, di masjid atau di jalan, jika seseorang bersalawat, tetap akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dan bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita bahwa malaikat-malaikat penyampai salawat itu juga akan mendoakan siapa saja yang bersalawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka akan ada malaikat yang senantiasa bersalawat dengan mendoakan kepadanya. Selama orang tersebut masih mengucapkan salawat kepadaku, maka dari itu, hendaknya orang tersebut senantiasa salawat, baik sedikit maupun banyak. Hadis riwayat Ahmad. Tak hanya salawat kita yang akan disampaikan, tapi Rasulullah SAW juga akan mengetahui perbuatan kita saat hidup di dunia, berkat malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disampaikan dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang berkeliling menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, hidupku baik bagi kalian, kalian menyampaikan dariku, dan akan ada yang disampaikan dari kalian. Kematianku baik bagi kalian, perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku. Jika aku melihat kebaikan, maka aku memuji Allah, dan jika aku melihat keburukan, maka aku meminta ampun kepada Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Sahabat beriman, salawat banyak istimewaannya bagi yang mengucapkan, bahkan disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi, apakah kalian sudah bersalawat hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.